Subhanahu wa taala, diberikan kita maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap banyaknya kekurangan kita dalam menjalankan amanah kita daripada amanah-amanah yang sudah diberikan kepada Allah dari Allah kepada kita. Mudah-mudahan banyak-banyak turun maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya Allah, wa ya'fu an katsir. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali pada majlis yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi ketika dibacakan manaqib atau kisah para wali Allah, ya tentunya dalam manaqib yang dikarang oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Beliau pengarang itu juga tuh, pengarang Maulid Barzanji, pengarang juga manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mengatakan di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, id bi dzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah. Kata beliau apa? Jika mengingat mereka para wali Allah, tuftahu abwabus samawatil aliyah, terbuka pintu-pintu langit yang 7. Masya Allah. Bukan lagi pintu-pintu ardi, tuftahu abwabul ardi, tapi khusus kalau mana kita membaca kisah manaqib daripada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, terbukanya pintu langit yang 7. Kalau kita mungkin selama ini mengira pintu langit yang 7 itu langit meron aya tingkatan begitunya. Kan dulu mah begitu kita ngebayangin. Langit 1 di sini, langit 2 di sini, naik lagi gitu kan. Ya. Padahal itu maksudnya adalah makomat, ya, pendekatan kita kepada Allah. Semakin kita naik, semakin dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya bagaimana ya? Nah, kalau antum udah pernah menyaksikan baru bisa kelihatan bagaimana bentuknya. Karena ditempuh dengan perjalanan zahir nggak bisa itu. Udah berapa ribu tahun pakai apa tuh namanya, roket ya, terbang, nggak ketemu langit 1 juga. Berapa ribu tahun kan, sedangkan kan itu perjalanannya harus ribuan tahun gitu. Tapi nggak ketemu juga langit pertamanya. Tapi orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi para wali Allah, lebih masuk pindah alamnya karena rohaniyahnya. Nah, dibawalah rohaniyahnya oleh Allah, diperjalankan rohaniyahnya Allah, dikenalin gitu. Terbukanya pintu-pintu langit itu seperti itu, nanti bisa terbuka pada batiniyah, pada rohaniyah begitu. Kayak dalam hadis Nabi, saya mendengar daripada penuturan Abah ketika guru saya Pak Ijamudin, kalau alam ada berapa? Abah waktu itu makanya pendapat Imam Qurtubi ada sekian, tapi kata Abah pendapat dalam hadis mah kata Rasulullah ada 1000 alam, yang 600 di lautan, yang 400 ada di daratan. Abah pakai pendapat yang itu katanya. Kalau mau ditayangan di kitabnya pasti ketemu katanya, tapi waktu itu saya lupa kitabnya apa, saya hafalin itunya. Nah, jadi apa namanya, langit yang 7 tadi itu sudah beda alamnya, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga penuturan daripada ulama-ulama sufi lainnya, langit yang 7 itu dikiaskan, disimbolkan menjadi 7 latifah itu. Saat kita masuk ke latifah yang pertama, naik lagi ke latifah yang kedua, naik lagi ke latifah yang ketiga, terus gitu. Jadi tahapan apa namanya latifah kita ada 7 dalam diri kita. Nah, itu juga bisa dijadikan simbol ke sana. Nah, maka ketika dibacakan kisah apa namanya manaqib seperti itu, maka kita minta ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta nanti yarjullaha liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nanti rahmat Allah, yarju rahmatullah gitu. Mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merobitoh kepada guru karena mereka adalah wasilah kita
kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita belajar fikih, mereka wasilah juga kepada kita. Kita belajar Quran, mereka juga wasilah. Gak ada satu pelajaran pun daripada pelajaran syariat, thariqat maupun hakikat kecuali telah Allah siapkan wasilah. Gitu. Nah, kalau penuturan Buya Rozi Hashim itu ya, sanad itu berguru bukan kepada kitab, kata Buya Rozi Hashim. Ilmu itu nur, tapi kalau berguru turun temurun sanadnya sampai ke Rasulullah atau dari Rasulullah sampai kepada kita, ilmu tersebut sebenarnya dari Rasulullah kita dapat turun temurun sampai kepada kita dari guru kita berguru lagi, guru kita berguru lagi sampai ke Rasulullah dapatkan daripada Jibril alaihissalam, begitu juga Jibril alaihissalam dapat daripada Rabbul Arbab Umati Qoriqo Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan nur lagi katanya, tapi nurun ala nurun fauqon, nur yang di atasnya nur. Gitu. Yang bagaimana? Yang nggak bisa dijelaskan, tapi kerasa begitu ilmu pengetahuan tersebut. Karena kalau nur atau cahaya saja bisa tertulis di buku, tapi kefahaman itulah, dan kita bisa ngamalin ilmu tersebut tuh nurun fauqon. Begitu penuturan salah satu ulama yang sering ceramah diundang di mana-mana. Terakhir kemarin sempat diundang di Pamersa Uwa di penerusnya itu anaknya ya di Abdullah ya. Ya acara apa sih, acara manakib, acara haul Pamersa Uwa ya. Beliau ceramah di sana itu. Nah, saya sempat dengar ceramahnya, penuturan beliau begitu. Kalau ilmu kita dapat daripada guru yang bersanad, maka dia jadi nur ala nur. Makanya kalau kita lihat Wahabi bahaya tuh ya, bukan lagi nggak ada nurnya sama sekali itu Pak. Karena kenapa? Tahrif, mereka merubah. Ada pernah saya dengar ibu saya lagi ceramah, ibu saya ketika ditanya sama jamaah menjelaskan tentang hadis, ya Rasulullah, saya dengar ceritanya ketika ibu saya ngebaca hadis di kitab apa saya lupa, nanti coba saya tanya, ya Rasulullah apa umatmu berzina? Ya kata Rasulullah. Ya Rasulullah apa umatmu mencuri? Ya kata Rasulullah. Ya Rasulullah apa umatmu mencuri, berzina, membunuh? Ya kata Rasulullah. Pas ketika ditanya ya Rasulullah apa umatmu berbohong? Enggak. Dijawab Rasulullah, bukan umatku. Nah akhirnya saya ngulik sampai sekarang. Saya mengambilnya dari hikmahnya. Kenapa Rasulullah bisa begitu? Gitu. Kalau memang ini hikmahnya benar, pasti ini hadis sahih. Ya. Dan terbukti kadang-kadang saya kalau nyari sesuatu hikmah, saya cari hadis sahih atau minimal dhaif. Bisa dijadikan hujah. Nah, hikmahnya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan apakah umatmu berzina, banyak umatnya Rasulullah berzina, nyata. Jadi Rasulullah itu menjawab sesuatu yang akan datang, karena Rasulullah juga termasuk yang memberi kasyaf. Bahkan hari akhirat bakal begini pun Rasulullah tahu tanda-tandanya, padahal belum terjadi. Maka ketika ditanya apakah umatmu Rasulullah berzina, ya bakal terjadi, maksudnya gitu. Udah kasyaf duluan, dari bukain dan malu. Apakah umatmu mencuri? Ya Rasulullah. Apakah umatmu tadi satu lagi membunuh? Ya Rasulullah. Masih di aku. Ya benar. Emang kenapa? Kalau kita kan sekarang kan gitu. Contoh nih, pemirsa Ustaz Ahmad Hafid ditanya, ente punya murid begini, ya emang kenapa? Gitu. Sekarang kan gitu. Ya emang kenapa murid saya begitu? Gitu. Ente belum ngerti. Tapi kalau misalkan murid saya berbohong, enggak, bukan murid saya itu. Maksudnya apa? Yang dimaksud berbohong, tahrif, merubah aturan ulama, merubah keilmuan para ulama, bahkan berani merubah kitab kuning. Nah inilah yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah, adalah merubah kitab ajarannya nabi-nabi para rasul sebelumnya. Itu paling parah itu. Kalau dia antara kesalahan atau maksiat dia dengan Allah, sama Allah masih suka dikasih
Tobat. Banyak kisah para umat Rasulullah itu, dan juga bukan umat Rasulullah yang di akhir hayatnya husnul khotimah. Tapi kalau dia udah tahrif, susah taubatnya. Karena kenapa? Udah banyak yang pengikutnya, udah turun temurun yang rusak, susah ngebenerinnya lagi. Kalaupun nanti dia misalkan saya tobat, yang mana pemahamannya susah lagi dicucinya. Nah, dia. Tapi kalau hubungan kita hanya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak sesusah itu. Gitu. Makanya masih diaku oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kita berarti kita tenang nih, masih diaku. Bukan. Maksudnya ketika kita melihat ada orang lain. Kalau kita melihat ada orang lain, ya, maka jangan mudah suuzon dulu gitu. Ketika dia melakukan hal-hal yang tadi, membunuh, berzina, mencuri, ya. Mencuri misalkan. Ketika dia ada sebuah kisah muridnya Habib siapa gitu, yang cerita Habib siapa, saya lupa. Dia pernah mencuri, dia pernah korupsi. Akhirnya Habib tersebut, ini yang cerita Habib Taufik Assegaf. Akhirnya kata Habib Taufik Assegaf, di Malang tuh temannya ada korupsi, ente tinggalin, saya bantu ente buat ganti semua yang pernah ente ambil korupsi. Nanti kita cari cara. Ditinggalin tuh, benar pekerjaannya, sehingga akhirnya dia nggak korupsi lagi. Ala kulli hal, awal-awal susah memang tuh, belum dibukain pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih mau tahu dulu niatnya bener nggak nih pengen ninggalin pekerjaan korupsi tersebut. Akhirnya benar. Lama-lama kesabarannya dan niatnya kuat, barulah ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya temennya Habib Taufik Assegaf itu orang kaya. Nah, dia akhirnya punya perusahaan yang diserahin kepada ahlinya, dan salah satu ahlinya ini temennya yang tadi korupsi. Akhirnya diangkatlah derajat dunianya untuk dia kembaliin harta yang dia telah korupsi tersebut. Karena kan harta korupsi ini masih berbentuk umum gitu, ya, masih berbentuk umum. Nah, ada lagi hikmah yang mesti kita ambil pada kesempatan yang mulia ini. Jangan juga kita melihat orang-orang yang berkecimpung aktif mengajarkan ilmu syariat itu bukan wali, awas, ya. Wah, mengajar ilmu syariat bukan wali. Abah tuh menyampaikan kepada saya, wali itu sifatnya nanggung karipu batur. Wali itu rela susah nanggung karipu batur. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang yang antum lihat, ya, dia punya sifat mengurus urusan umat, nanti memang kerajaannya itu udah ketentuan Allah. Jadi kerajaan wali itu bukan kerajaan kayak rumah begini, zohir. Kerajaan kewalian itu kerajaan berupa maknawi. Ada beberapa orang yang ditanggung oleh dia dalam hal zohiriyah maupun batiniahnya, pelajaran agamanya. Kemudian dia rela susah untuk umat itu, untuk orang yang diamanahinya itu. Kadang-kadang juga seorang dia nggak punya jamaah, tapi dia punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam arti keluarganya ini keluarga yang memang agama, pemahaman menjalankan agamanya baik, sebab adanya tarbiyah daripada suaminya. Ini juga masih termasuk ranah kewalian. Cuma ranah kerajaan kewaliannya ini kecil, tahap rumah tangga. Akhirnya kata Abah, kalau ranah keluarga ini dilewatin terlebih dahulu, maka akan hancur seluruh dunia. Karena dengan baiknya satu keluarga demi keluarga, maka ketika semua baik keluarga, nah di antara mereka ini kekhalifahannya ada yang diangkat lebih besar lagi. Kan kita ini manusia itu khalifah. Nah, akhirnya kata Abah, ada yang diberi amanah orang lain, bukan dari keluarganya tapi dari orang lain, cuma jadi amanah bagi dia. Nah, tapi jangan dimanfaatkan untuk mengambil keduniaan, kata Abah.
selama dia justru menanggung keripuh sehingga akhirnya dunianya dia aja jadi susah, tapi orang jadi keurus gitu. Nah ini ranah kewaliannya jadi lebih besar lagi. Nanti kalau ranah kewalian ini dipegang, kata Abah, dijaga, diurus katanya, akan ditambahkan lagi, akan diamanahkan lagi yang lebih besar lagi. Nggak perlu kita minta amanah yang besar, kita jalanin aja yang ada, kata Abah. Antum pada jalanin yang ada, itu mah udah urusan Allah, takdir gitu ya. Jadi awas kepada anak-anak yang ada di sini. Saya buka hikmah yang pernah disampaikan, hikmah yang pernah disampaikan oleh Abah, untuk kita tidak menilai setengah dalam menilai tentang satu hal, karena memang thariqah ini lebih banyak membahas tentang kewalian, lebih bahas kebatinan, kerohanian gitu. Jadi pembahasan saya lebih kepada sana. Nah, contoh misalkan ilmu fikih, dia punya pelajaran ilmu fikih, dia dititipin ilmu oleh Allah, amanah ilmu fikih. Kemudian dia diberi amanah lagi oleh Allah murid-murid yang mesti diajarkan ilmu fikih. Nah, selama dia itu mengurus umat yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dia rela ripuh, nah maka dia sukses menjalani kerajaan kekhalifahannya itu. Karena udah ditetapin manusia itu, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard fa abaina ayyahmilnaha wa hamalaha al-insan. Memang udah kodratnya dari Allah Subhanahu wa taala, al-insan atau manusia itu mengambil amanah ini, amanah mengurus umat, mengurus alam semesta. Nanti beda lagi tuh ranah kewaliannya. Wali itu banyak gitu ya. Ranah kewaliannya ada yang di alam batin gitu. Ada nanti. Ada lagi ranah kewaliannya di alam roh. Jadi bimbingan dia tuh kok ada orang-orang tanpa disadari. Ini sebenarnya kita bisa ngumpul ini ada yang membimbing kita. Cuman yang membimbingnya hati, qulub yang enggak kelihatan. Qulub kita tuh ditarik-tarik sama dia. Sehingga akhirnya mau hadir majelis maulid, mau hadir majelis taklim fikih, mau hadir majelis taklim Quran, mau hadir taklim zikir, majelis zikir, mau hadir majelis tawasul, mau mentarbiyah istri, mau mentarbiyah umat, mau ripuh nanggung umat, mau ini. Nah, cuman dia lebih tinggi lagi tuh, begitu. Nggak kelihatan sama kita, dia lagi ngurus itu, karena dia bentuknya kerajaannya lebih tersembunyi lagi, lebih dalam lagi, tapi lebih luas sebenarnya gitu. Ranah kewaliannya sebenarnya lebih luas lagi. Cuma karena saking dekatnya dengan Allah, saking dalamnya, saking dekatnya dengan zat Allah, dengan iradah Allah, maka dia narbiyahnya itu, ripuhnya itu enggak kelihatan. Tapi jangan sangka jasa diahnya dia enggak capek. Kadang-kadang dia lagi fokus nih, ada bimbingan dari Allah untuk mentarbiyah batin. Ya, dia bisa narbiyah kita dari jauh, itu orang-orang seperti itu. Contoh kita lagi di sini, kayaknya jigana orang tahir ya, gitu ya. Ngebimbing tuh mereka tuh kerasa ke kita, bisa ngelihat mereka, apalagi mereka-mereka yang udah pada wafat. Kata Al Habib Abdul Qadir Bahbud, beliau mengatakan, Habib Syed bin Abdul Qadir Bahbud, beliau mengatakan al-madad atau pertolongan para wali yang udah wafat itu lebih besar ketimbang para wali yang masih hidup. Karena kenapa? Dia para wali yang udah wafat itu jasadnya udah nggak mengganggu, udah cicing di jero tanah, udah nggak mikirin dunia gitu. Nah kalau para wali yang masih hidup seperti kita yang levelnya masih kecil atau yang udah agak gedean dikit, kan masih terkecimpung karena dunia, akhirnya kadang-kadang bimbingan ke yang itunya kurang terpenuhi, amanah-amanah yang bersifat ukhrawinya keganggu gitu maksudnya. Nah kalau mereka udah nggak keganggu, makanya jasadnya juga di dalam tanah itu dalam beberapa riwayat yang biasa sholat jasadnya udah nggak ngurusin dunia, ngapain, nggak butuh makan, nggak butuh minum gitu. Atau kadang-kadang
Ada wali kayak saya dengar riwayat dari Abah juga, Sultan Banten itu katanya buang airnya setahun sekali katanya, makannya setahun sekali, minumnya setahun sekali, dalam beberapa tahun, nggak setiap tahun ya, dalam beberapa tahun ketika makom itunya lagi datang. Nah itu wali-wali yang memang Allah mengangkat masyhur. Tapi ada juga wali-wali yang tetap aja makan seperti biasa, minum seperti biasa, cuman batiniahnya ini mengurus umat tuh nggak habis-habis, nggak berhenti-berhenti gitu. Tapi jasa dianya sama seperti kita, sehingga akhirnya kita tertipu gitu. Padahal ribu mah lain di jasad doang, ribu mah di batin juga ribu. Kalau orang-orang yang udah nanggung umat mah kadang lagi jasad mah lagi makan nggak enak makannya, karena lagi mikirin tuh murid orang eta teh kumaha kondisinya eta gitu kan. Lagi minumnya enak nih, minuman enak. Kalau kita kan goflah karena nggak ada ngurusin umat, kita minum enak kita. Kalau orang-orang begitu mah minuman enak juga nggak kerasa enak. Murid orang eta kumaha lagi kondisi sakit nggak kerasa enak gitu. Nah, itu juga termasuk ranah-ranah kewalian yang saya dapatkan daripada guru saya gitu ya. Nah mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan, hikmah-hikmah yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah kita bersyukur kita masih dikumpulkan dalam majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu, ta'lim fikih, ta'lim Quran, ta'lim thariqah, ta'lim itu adalah orang-orang yang masih beruntung ya, masih masih mau menjalankan bimbingan dari para wali-wali yang telah wafat, masih termasuk diangkat murid. Masih murid itu tuh kalau kata Abah gini, murid itu adalah bukan cuman, mohon maaf nih, bukan cuman kita talqin atau baiat kata Abah. Kan kalau di jalur Abah itu bahasanya baiat, bahasanya lebih ini aja. Baiat itu artinya janji ke Allah, cuman melalui wasilah Abah. Dulu zaman Rasulullah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sungguhnya orang yang berjanji kepadamu ya Muhammad, sebenarnya dia lagi janji kepada Allah, bukan janji kepadamu. Begitu juga Abah, saya janji mulai hari ini saya akan meniadakan Tuhan selain Allah. Ini contoh saya dalam perjalanan. Ketika saya tertangganan kepada duit, itu kan susah ngilanginnya, susah untuk la ilaha illallah kan itu. Karena kenapa? Yang namanya kita beli pampers, yang namanya kita beli makan, yang namanya kita beli minum, itu pakai duit. Itu susah ngilangin di hati ya, bukan jasadnya. Jasad mah harus pakai itu. Nggak mungkin kita bisa jasad beli pampers nggak pakai duit, nggak mungkin. Tapi hati kita ngilangin bahwasanya ini duit, seandainya ada pun gitu ya, seandainya ini ada, tapi sama Allah diirodahkan nih duit hilang, akhirnya ini duit nggak bisa membeli pampers begitu. Nah akhirnya saya ngelatihnya bagaimana? Ngelatihnya berarti KBG irodah Allah, atau duit ada tapi ini nggak bisa jalan beli pampers, bener gak? Saya ngelatih begitu, saya digerakin oleh Allah, ini duit datang melalui orang irodah Allah, saya irodah Allah. Kan semua ini kehendak Allah Subhanahu wa taala kan, sepakat. Nah, kemudian cuman bedanya nanti ada yang kehendak Allah yang diridhoin, yang dia bisa menjaga hak-hak kewajiban sebagai manusia. Dia mempelajari ilmu syariat, dia mempelajari ilmu thariqat misalkan, diamalin. Nah, itu kehendak Allah yang diridhoin. Makanya ketika ditanya oleh Tuhan Syaikhul Qadir, ente orang yang ketika ada yang bercekcok tuh dalam satu manakibnya, cekcok nih antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Isa, lebih mulia Nabi Isa katanya. Oh lebih mulia Muhammad, ya Nabi Muhammad nggak pernah hidupin orang mati katanya. Kata Tuhan Syaikhul Qadir ini, kata Rasulullah SAW, kata beliau, ente ikut aneh, di mana kuburan keluarga ente? Langsung Nabi Isa bagaimana menghidupkan orang? Kum biiznillah, kata Tuhan Syaikhul Qadir. Kum biizni, bangkit dengan izinku. Tuh, karena udah izinku-nya ini izin Allah di jero hatena gitu. Dia udah tahu orang-orang yang dicintain sama Allah ini daripada hadis-hadis qudsinya itu ya.
Pertama dia menjalankan kewajiban kan gitu ya, sholat ya, tentunya sholat harus mempelajari syariat sholatnya begitu kan, dan juga kewajiban yang 5 itu ya, apa namanya, puasa, zakat, haji kalau misalkan mampu, kan pasti dipelajarin fikih berarti. Kemudian masuk lagi kepada rukun iman, yang mempelajari iman, kemudian ihsan, yang mempelajari tentang thariqah, misalkan ilmu-ilmu tasawuf begitu kan. Nah, kemudian dia melaksanakan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya kan begitu. Nah, ketika udah dicintainya oleh Allah karena jasa diahnya udah menjaga dari hal-hal yang dilarang, kemudian batiniahnya menjaga, jangan ria kan, pelajaran thariqah mah gitu, jangan ujub, jangan sum'ah, jangan ghaflah kepada Allah, selalu ingat Allah dengan cara yang udah masing-masing diajarin caranya sama guru. Kan beda-beda caranya. Yang Allah dalam hati, ada yang la ilaha illallah, beda-beda caranya. Ada pokoknya cara yang udah memang kita dapat sanad dari guru yang telah bisa membuat kita jadi ingat sama Allah. Dalam arti Allah ingat duluan ke kita. Nah, Allah udah cinta ke kita, maka kita akan cinta kepada Allah. Allah ingat kepada kita, maka kita pasti di detik itu juga ingat kepada Allah. Penurutan penguasa Allah kan begitu ketika menjelaskan zikir ya. Nah, maka ketika kita udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga itu semua, mempelajari dan mengamalkannya, ya tentulah kita termasuk irodah, yang irodah tuh kita mengatakan ini irodah yang dirodain Allah. Kita nggak berani sekarang, belum berani mengatakan ini nih, saya ngomong ini nih, ini yang diridhoi Allah. Saya gerak ke sini, ini yang pasti diridhoi, belum tentu gitu. Kita masih berharap mudah-mudahan Allah meridhoi amalan kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi pekerjaan kita. Nah, kalau mereka yang udah biasa menjaga aturan-aturan Allah, aturan zahir, batin dan ruh, ya udah ibadah terus tuh, zahirnya selalu ibadah terus menerus. Karena kenapa? Udah kalangan mahfuz, dijaga daripada dosa-dosa kecil maupun dosa besar. Dengan sebelumnya mujahadah dulu, nggak ujuk-ujuk, dijaga sama Allah gitu ya. Nah, sehingga akhirnya gloyornya dia itu dalam segala khotro, dalam segala irodat, dalam hizib kan ada gitu, Allahumma inna nas'alukal ismata, itu sebenarnya dalam hizib aja pakai ismah, pakai maksum, pakai dan ismah, penjagaan. Harusnya Allahumma inna nahfazuka, tapi karena memang mereka itu udah bagaikan nabi dalam hal rohaniah ya, bukan nabi secara zahir jasad. Nabi maksudnya dalam arti kewalian yang udah dijaga sama Allah daripada ada celah gitu. Oh, ente belum belajar ilmu syariat, enggak, udah beres. Oh, ente belum belajar ilmu, udah beres. Ente belum belajar ilmu tentang ruh, udah beres semua. Nah itu, Allahumma inna nas'alukal ismata fil harakat, dalam geraknya, wasakanat wal irodat wal khotorot, dalam kekertak hatinya udah terjaga daripada minal awhamis satiratil qulub an mutala'atil ghuyub, laqad betuliyal mu'minuna zulzilulillah. Jadi sebenarnya hizib-hizib juga, ilmu-ilmu hikmah itu sebenarnya yang pengarang-pengarangnya ahli sufi, ahli tasawuf, ahli thariqah begitu, mursyid thariqah ya. Karena makna-maknanya makna-makna thariqah semua. Cuman karena memang keluarnya doanya dari orang-orang yang dekat sama Allah, sehingga akhirnya manfaatnya buat orang awam bisa, buat orang khos bisa, buat orang khawas ya keluar dari orang khawas gitu. Jadi hizib itu keluar daripada dirinya orang khawas. Hizib, ratib, nanti manaqib, nanti maulid kan yang mengarangnya kan orang khawas gitu. Nggak sembarang ngarang. Kita coba mengarang maulid Nabi, coba pakai bahasa-bahasa begitu susah. Kayak ada kisah lagi orang khawas, Al-Wali Al-Imam Al-Haddad contohnya. Ketika beliau punya kamar khalwat, kata kamar khalwatnya itu nggak pernah ada yang berani buka, nggak ada yang pernah berani ngelihat ke dalam. Satu ketika kamar khalwatnya beliau ini terbuka sedikit, sehingga ada kalangan Habib juga, temennya lah gitu ibaratnya, ngelihat, ngelongok ke dalam, ngintip, buta matanya, langsung dibutain sama Allah.
Karena apa? Dia ngelihat rahasia Allah. Apa rahasianya Allah? Ternyata Imam Haddad tuh karangannya banyak, nggak nulis sendiri. Penerbangan kitab-kitabnya. Penanya jalan sendiri, gerak sendiri. Terus coba kalangan khawas mah begitu. Ya. Nah jadi kalau kita harus mujahadah dulu, nggak bisa ujuk-ujuk hakikat seperti itu. Itu mah udah hakikat, udah nggak pakai sebab lagi. Nggak ada yang namanya sebab apa namanya duit harus dengan harus dengan kerja, sebab beli pampers harus dengan duit, mau dipukul gini juga langsung ada duit langsung gitu. Tapi bukan dengan ilmu hikmah ya, bukan. Ilmu hikmah juga bisa, tapi bukan dengan ilmu hikmah. Mereka itu dengan iradah Allah gitu. Bedanya ya, nih saya perhatiin. Bedanya orang ahlul turuk dengan ahlul hikmah itu, tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain ya. Mohon maaf nih, jangan NTB. Wah ilmu ahli hikmah pasti dia bukan dengan iradah Allah nih, pasti dengan amalan. Enggak juga. Dengan iradah Allah tuh di jero hati, pengakuan ini tuh iradah Allah, ini bukan iradah saya. Tadi kayak Tuhan saya kum bi izni begitu ya. Bukan berarti kum bi iznillah tuh bukan dengan iradah Allah, atau bukan terbaliknya juga kum bi izni bukan iradah Allah tuh pengakuan kita dia di jero hati bahwasanya ini adalah iradah Allah ketika terjadinya maunah, ketika terjadinya karomah, atau kalau dari kalangan Nabi dan Rasul ketika terjadinya mukjizat gitu. Hanya turun apa namanya illa ayyasha Allah. Ketika Rasulullah bilang entar turun ayat, kan ada dalam surat Al-Kahfi, entar turun ayat, jawaban ente entar turun ayat. Taunya nggak turun-turun ayatnya, nggak turun-turun malaikat Jibril. Sekalinya turun ayat bahas tentang janganlah engkau wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya. Jangan ya Muhammad engkau mengatakan sesuatu yang akan yang besok pasti terjadi, jangan, kecuali antum mengatakan insya Allah. Bukan berarti di hatinya Rasulullah nggak mengatakan insya Allah besok akan turun, bukan. Mau terjadi turun syariat kepada umat Nabi Muhammad, cuman terkena pada diri Nabi Muhammad begitu, karena diri Nabi Muhammad ini uswah, qudwah. Kayak kejadian Rasulullah dalam sholat zuhur contohnya salah, wah Rasulullah poho berarti ke Allah, masa sholat zuhur poho gitu harus 4 rakaat jadi 2 rakaat, bukan. Allah menurunin syariat tentang kalau sholat poho tah carana kieu gitu. Cuman terkenanya kepada diri Nabi Muhammad karena diri Nabi Muhammad ini adalah uswah. Begitu juga ketika seseorang wali ya, dia ngelakuin kesalahan, awas jangan dulu nilai kesalahan, bisi ngajarkan orang gitu. Ada kekurangan di diri orang adalah itu. Nah cuman terkenanya ke situ, barulah nanti dia ngajarin ke kita gitu. Oh kirain geningan antum lain, orang mah gitu nah gitu. Orang ini mah Allah lagi ngajarin ente gitu. Sampai begitu tuh ya, hikmah-hikmah tuh banyak banget yang mesti kita, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadaina hikmah ya rabbal alamin, dan juga faqihna fiddin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah, atau mohon kepada pengacara Ahmad memberikan waktunya. Guru saya ngomong di depan guru saya ini sering mantas nggak ada, pasti karena ada bahasa afdol apa namanya al-amru, perintah adalah afdol min seluruh adab, lebih afdol daripada adab. Bukan berarti nggak ada, maksudnya gitu. Kalau dari perintahin sama guru udah jalanin begitu. Jadi kepada semuanya mudah-mudahan ilmu yang Allah sampaikan kepada saya untuk diri saya pribadi maupun kita semua bisa kita serap dan bisa kita amalkan. Yang kurangnya bisa kita tambahin dalam diri sendiri untuk kita sendiri dari yang kurang-kurang daripada saya.